Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pendidikan Pondok Pesantren Asyakiroh dalam Membina Akhlak Siswa. Nah, sebelumnya yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1. Yang pertama adalah ada saya sendiri, Juwairiyah dengan nomor NIM 1805103 dan nomor absen nomor 10. Dan yang kedua ada Adela Rizky Nur Atika dengan nomor NIM 1805074 dengan nomor absen nomor 9. Dan yang ketiga ada Rosa Widya Stuti dengan nomor NIM 1806532 dan nomor absen 14. Dan yang terakhir ada anggota kita yang bernamakan Reza Farah dengan nomor NIM 1808248 dan dengan nomor absen 24. Nah, langsung saja yuk kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rosa Widya Stuti. Kepadanya kami persilahkan. Menurut Hafud Ihsan 2005, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidup. Iring dengan berkembangnya zaman, banyak permasalahan yang terjadi pada remaja. Di antaranya adalah kenakalan remaja, pencurian, perjudian, bahkan pemakaian barang-barang haram oleh anak-anak usia remaja. Hal itu terjadi karena minimnya akhlak mereka miliki. Sudah sepatutnya kita memperhatikan terhadap beberapa permasalahan yang melanda anak remaja. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan masyarakat pondok buntet pesantren sebagai objek penelitian. Dengan asumsi pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat membina akhlak siswa. Maka dari itu, penelitian mengambil judul Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pendidikan Pondok Pesantren Buntet dalam Membina Akhlak Siswa. Dari judul tersebut, kita dapat menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pondok buntet pesantren dalam membina akhlak siswa. Yang kedua, mengapa masyarakat percaya terhadap pondok pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa. Yang ketiga, bagaimana pembayaran SPP dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pondok pesantren Asyakiroh. Dan yang keempat, bagaimana harapan masyarakat terhadap pendidikan pondok pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa. Tujuan penulisan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat buntet pesantren terhadap pendidikan pondok buntet pesantren dalam membina akhlak siswa. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa masyarakat buntet pesantren percaya terhadap pondok pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pembayaran SPP dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pondok pesantren Asyakiroh. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana harapan masyarakat terhadap pendidikan pondok pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa. Materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Saudari Adel. Kepadanya kami persilahkan. Akhlak. Secara bahasa, akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti perangai, tabiat, adat yang diambil dari kata dasar khulukun, dan kejadian, buatan, ciptaan diambil dari kata kholkun. Ibnu Maskawai di dalam bukunya mendefinisikan akhlak yaitu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Ad-Din menyatakan bahwa akhlak yaitu gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertemanan.
Akhlak menurut Wiyani 2013 didefinisikan sebagai buah dari perbuatan-perbuatan syariah yang dilandasi dengan keyakinan hati yang tunduk dan patuh secara ikhlas pada kehendak Allah. Misalnya, hidup disiplin. Akhlak merupakan dampak dari tertib dalam melaksanakan salat wajib yang dilandasi dengan keyakinan hati. Salat dapat mencegah dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu kegunaan mempelajari akhlak. Ilmu akhlak merupakan salah satu cabang dari agama Islam yang juga menjadi kajian filsafat yang mengandung kegunaan dan manfaat. Dengan mempelajari ilmu akhlak akan membuahkan hikmah yang besar bagi yang mempelajarinya. Di antaranya, yang kesatu ada kemajuan rohaniyah. Dengan ilmu akhlak, seseorang akan selalu berusaha memelihara dirinya agar berada pada garis akhlak yang mulia dan menjauhi tindakan yang tercela yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu penuntun kebaikan. Ilmu akhlak bukan hanya memberi tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga mampu mempengaruhi serta mendorong manusia agar membentuk hidup yang lurus dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang baik yang mendatangkan manfaat bagi semua manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan primer dalam keluarga. Kita pasti menginginkan suasana keluarga yang harmonis. Disinilah kegunaan akhlak. Yang kelima yaitu peranan akhlak dalam pembinaan remaja. Kita ketahui banyak sekali kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh remaja, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tawuran, pemerkosaan, perkelahian, dan masih banyak hal yang lainnya. Pada hakikatnya, semua itu didasarkan pada akhlak remaja itu sendiri. Remaja yang nakal biasanya remaja yang tidak mengenal akhlak. Sebaliknya, ketika kita melihat seorang anak remaja yang menyejukkan pandangan mata karena kesopanannya serta tingkah laku yang begitu baik, itu merupakan remaja yang soleh dan mempunyai akhlak yang baik. Dulu ya teman-teman, masih ada materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Reza Farah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, sehingga analisis data yang digunakan dengan cara menelaah jawaban-jawaban yang didapat dari subjek penelitian. Jawaban-jawaban tersebut diorganisir dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu lokasi dan partisipan. Lokasi pengambilan data ini yaitu di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Dengan partisipan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Asy-Syakiroh. Jumlah responden yang terlibat yaitu 30 orang yang berasal dari Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dengan alat pengumpul data berupa angket. Metode pengolahan data yang dilakukan dengan menghitung jumlah alternatif jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah itu dihitung, lalu dipresentasikan dengan rumus jumlah jawaban responden dibagi jumlah responden seluruhnya dikali 100. Kriteria penafsiran dalam pengolahan data yaitu X sama dengan 0, yaitu buruk sekali. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 25, yaitu buruk. 25 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 50, yaitu kurang baik. X sama dengan 50, yaitu cukup baik. 50 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 75, yaitu baik. 75 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 100, yaitu baik sekali.
X sama dengan 100, yaitu sangat buruk. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, untuk rumusan permasalahan yang pertama yaitu mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pondok Buntut Pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa itu, ternyata hasilnya yaitu masyarakat sudah cukup percaya dalam menitipkan anak-anak mereka di Pondok Buntut Pesantren Asyakiroh tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bagan yang telah kami rumuskan jika sebagian masyarakat setuju dan sangat setuju terhadap Pondok Pesantren Asyakiroh tersebut dalam membina akhlak anak-anak mereka. Namun ada pula beberapa masyarakat yang kurang setuju terhadap Pondok Pesantren Asyakiroh. Namun dapat kami simpulkan jika Pondok Pesantren Asyakiroh dapat menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat dalam membina akhlak siswa menjadi lebih baik. Nah, untuk rumusan permasalahan yang kedua, yaitu tentang pembayaran SPP dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Pondok Buntut Pesantren Asyakiroh, yaitu dapat dilihat dari bagian yang telah kami rumuskan. Jika sebagian masyarakat setuju terhadap pengaruh tersebut dan juga ada masyarakat yang sangat setuju terhadap pengaruh tersebut, namun ada juga beberapa yang kurang setuju nih, tidak setuju terhadap pengaruh tersebut. Namun karena mayoritas dari masyarakat itu setuju terhadap pengaruh tersebut, jadi kami simpulkan jika pembayaran SPP itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Asyakiroh. Oleh karena itu, jadi orang tua dan masyarakat tidak khawatir untuk menitipkan dan memondokkan anaknya di pondok tersebut. Supaya apa? Supaya diharapkan akhlak anak-anak mereka dapat terbentuk lebih baik dari hari ke hari. Nah, untuk rumusan permasalahan yang ketiga yaitu mengenai harapan masyarakat terhadap Pondok Pesantren Asyakiroh dalam membina akhlak siswa itu, ternyata dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, jika sebagian masyarakat itu ternyata sudah cukup percaya terhadap program-program yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut dalam membina akhlak siswa. Nah, programnya apa sih? Ternyata di Pondok Pesantren Asyakiroh itu menerapkan sistem pembiasaan dalam berperilaku terhadap santri-santri mereka. Jadi, dalam pembiasaan tersebut, tentunya santri akan dapat lebih terbiasa dalam berperilaku baik dan tentunya hal itu dapat langsung berpengaruh terhadap akhlak siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat sudah percaya terhadap Pondok Pesantren Asyakiroh dapat membina akhlak siswa menjadi lebih baik. Nah, gimana nih teman-teman presentasi kali ini? Semoga penelitian yang telah kami buat dapat bermanfaat ya. Nah, jika masih ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan dan yang masih belum mengerti, kalian bisa coba nanti bertanya di kolom chat di bawah ini. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Thomas Akil. Saya berasal dari Brebes. Saya mondok di Asyakiroh 2. Perkenalkan, nama saya Dirianto. Saya asal dari Palembang. Saya mondok di Asyakiroh 2. Yuk ikuti kegiatan kami di pondok. Kegiatan Bada Asar pondok yang akan saya lakukan sekarang adalah mengaji Al-Quran. Saya selalu teringat oleh dawuh dari Abah Ki Haji Hasanuddin Kriani, yaitu jamaah ngaji sekolah, insya Allah sukses. Setiap pagi, kegiatan kami di sini sekolah seperti pada umumnya. Namun tatkala waktu sholat datang, kami selalu berjamaah. Dan tidak lupa setelah itu mengaji Al-Quran ataupun di Rosa Diniyah. Alasan saya mondok yang pasti ingin menghilangkan kebodohan. Dan pondok yang sekarang saya tempati adalah Pondok Asyakiroh 2 yang bertempat di Desa Bulak, masih di bawah kepemimpinan Abah Ki Haji Hasanuddin Kriani. Yuk, kami santri Asyakiroh 2 mengucapkan sukses untuk Panjang yang ke-16. Insan BPC Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.